Nggak, padahal belum ada masalah ya. Tapi kalau nanti ada masalah, nanti yang bakal bantuin aku tuh siapa? Nah, lagi ngobrol-ngobrol gitu tuh. Hai, welcome back to our YouTube channel. Ngobrol bebas tanpa batas di podcast. Udah mulai gak pernah tik berulang-ulang ya. Happy banget kali ini ya. Happy banget Mami. Mam jangan ketawa-ketawa Mam. Ini mari dia ngatur-ngatur. Aduh. Jangan ketawa-ketawa. Itu dia gini ya Mami ya. Why? Pokoknya Mami gak boleh ketawa. Kenapa? Why? Tumben kali ngeliat dia sedih kayak. Ini menutupi nih ketawanya. Oh gitu ya. Ini berarti orang yang udah tertekan batinnya tuh nangis aja nggak bisa. Why? Kenapa nak? Wes, mau ibu Pri dulu. Kenapa sih? Kenapa nak? Mam, tolong Mam. Kenapa? Ya sedih kali hari ini Mam. Sedihnya kesini nah lihat. Kenapa? Oh, kenapa? Anjing aja meninggal Mam. Tumbenan ada istilah anjing meninggal. Mati, sorry. Amor dia guys. Ampun. Oh iya, dia meninggal kenapa? Kenapa? Jantung. Ada. Mam, sedih loh Mam. Iya, oke. Ketawa sih Iya, Mam. buat oke, untuk beberapa orang emang sayang banget sama peliharaannya ya, sedih sih ya. Oke. Mami nggak sesedih itu, soalnya sedih sih dulu pernah kehilangan anjing ya. Sedih Karena sih. apa ya, dia yang nemenin dia Mam. Kamu nggak punya teman? Ya sih. Cuma kadang-kadang temennya itu sifat anjing sifat kayak manusia. Oh, jadi kamu Mam kok ketawa sih Mam? Nggak boleh enggak, ketawa. maksudnya plot twist banget gitu kan, kamu sampai sedih, kamu kan jarang sedih nih. Tiba-tiba kamu sedih, terus sedihnya tuh karena anjingnya die, it's gone. Anjingnya dia kena racun Mam. Oh, berisik kali. Dia ngong gitu. Kayaknya dia buang air deh di tempat tetangganya dia. Jadi tetangga kamu diracun ya anjingmu ya? Iya, pokoknya dia sedih hari ini. Oh, nggak Hari relate ini banget kita- sama milenial. Anjing aja mati bikin Pokoknya sedih. hari kan? ini podcast hari ini kita melu Mam yuk. Kemarin kan Kamu Mami lagi happy banget loh. Kamu nggak lihat aura terpancar gitu kan, happy banget dengan settingan podcast yang baru. Sedih dulu Mam yuk. Des aja temenin dia sedih apa Oh ya udah. Mam. Oke, yes. Mau sedih ya? sedih ya? Oke. Oke. Apa nih yang mau bikin Mami nggak sedih? Apa bikin Mami sedih ya? Ayo bisa. Bisa sedih. Ayo. Apa ya? Dia Taruh udah telepon dulu Pi. Yang paling pertama gampang dia bikin Mami sedih. Halo. Kan nih oke nih. Halo. Wih, cing, ya sedih. Oke, udah sedih, udah sedih. Kan dia udah nih sedih hari ini. Dia mau mancingin Mami nih. Udah sedih. Pancing. Aduh, pancing. Mami ada nggak Sedih ya? momen tersedih Mami dalam sepanjang umur Mami 33 tahun ini? Ada nggak momen hidup Mami paling sedih yang kayak hati Mami itu teriris-iris, tertinju-tinju, terbakar-bakar, Marah itu toh. ya hatinya iya marah sorry Apa apa yang ya, terpotek-potek. potek-potek, tercabik-cabik, ada nggak Mam? Adalah manusia biasa gitu kan, ada manusia nggak pernah sedih. Wah, coba kenalan dulu. Kayaknya semua manusia pasti sedih ya, pernah lah sedih banget. Cuman karena momen sedihnya tuh ada banyak banget, nggak tahu ya. Mau sedih yang skala mana dulu nih? Mami punya yang berapa aja? Yang skala 5 sampai 10 tuh ada lah 10 deh, kayaknya. 10 ya. boleh nggak di spill? Oh. Siapa Oke. tahu kita bisa ngambil hikmah di dalam cerita sedih itu buat yang nonton juga. Tapi gini ya, disclaimer dulu ya. Oke. Sama kayak tadi dia anjingnya die gitu kan. Dia tuh sedih tapi Mami nggak sih gitu aja sedih gitu. Emang sebenarnya sih kadar kesedihan orang Ya, tuh kan beda-beda. beda-beda kan. Ya sorry ya, Mami tadi sangat menyepelekan kesedihannya dia itu kayak
Mebuye kali ya mami sama sedihmu. Tapi kalau mami pernah yang sedih banget itu waktu kakaknya mami meninggal sih, kakak pertama. Nah, itu sedih banget yang kayak buat yang tahu kisah hidupnya mami itu sebenarnya lumayan menyedihkan. Ya walaupun kayak ketawa-ketawa. Masih bisa ketawa. Iya, kayak ketawa-ketawa kayak gini nih karena udah terbiasa sama rasa sedihnya gitu. Tapi saat itu tuh rasanya kayak deep banget, sedih. Itu sih momen yang paling menyedihkan. Oke. Hmm. Boleh nggak Mi di-spill ceritanya Mi? Kenapa menurut ya orang bes kakak sih meninggal kan sedih ya Mi ya. Cuman yang ngebuat itu jadi momen yang part Mami itu di hidupnya Mami itu kenapa? Ini kita harus throwback ke 20 tahunan lalu guys. Berarti sekitar 25 tahun ya kan, mami 33 ya, sekitar 25 tahun yang lalu waktu mami masih kecil banget. Ini mami ya kecil lah ya. nggak nyampe 10 tahun lah. Ini mami tuh deket banget sama kakak pertamanya mami. Kakak pertamanya mami itu laki-laki, terus jarak usianya itu 14 tahun lebih tua daripada mami. Ya zaman dulu tuh kayaknya jaraknya jauh-jauh ya. Iya benar. Karena jarak yang jauh itu bisa dibilang kakaknya mami itu udah kayak orang tua juga. Jadi kayak mami tuh vaksin gitu ke posyandu, terus ngambil rapot di sekolah itu diantar sama kakak. Jadi sedekat itu dan bahkan kayak kakak pertamanya mami tuh protektif banget sama mami. Posesif ya? Iya, protektif, posesif, siapapun pacarnya mami tuh kayak hati-hati lu ya kayak gitu. Terus ya ada juga aura sugar daddy-nya gitu ya. Gemes kayak beli tuh gajian nih mau beliin baju gitu, ditraktir kadang gitu. Orang kaya gitu kan. Kayak dimanja banget. Padahal kakaknya mami sih sebenarnya nggak kaya banget ya dulu. Tapi dia mengusahakan mami tetap ya. Jadi dia dulu jurnalis, dia punya freelance juga, jadi kerja freelance juga. Dia banting tulang banget. Jadi definisi family man banget lah. Ya kayak role model yang mami pikirnya standar cowok yang kayak gini nih. Nah, provider, tanggung jawab, setia, nggak aneh-aneh, nggak pernah KDRT, nggak pernah judi. Pokoknya green flag lah. Ya green flag banget. Nah, karena mami saking deketnya sama kakaknya mami yang pertama ya. Maksudnya kayak ketika orang tua kita tuh kadang ribut, yang mami tuh ya kayak curhatannya tuh sama kakaknya mami ini, bapak sama ibunya gitu-gitu. Terus dia yang bisa kayak ya nanti jalan-jalan sama ibu tuh kayak gitu. Jadi yang bisa bikin sesedih apapun mami, selama ada beli putu nih kayak aku masih bisa jalan nih kalau masih mau beli putu. Nah ternyata kakaknya mami itu punya masalah jantung, jadi udah pakai ring, tapi kita sekeluarga nggak ada yang tahu tuh cuma istrinya, dan dia ngelarang istrinya buat ngasih tahu kita gitu. Udah pasang ring, udah ada masalah, cuman dia tuh nggak pengen ngebebanin keluarga gitulah intinya. Nah kita kan nggak tahu ya, bener-bener mami waktu itu udah di Jakarta, udah jadi pramugari, dan dia itu salah satu orang yang ngedukung mami buat jadi pramugari. Kayak ya udah kalau kamu merantau boleh bantuin. Kadang kalau misalnya mami kurang nih uang saku, kan belum gajian kan, ditransferin sama dia. Pokoknya kayak family man banget. Idaman banget lah ya. Cuman kita nggak tahu kalau ternyata tuh dia nyimpen sakitnya sendiri gitu. Jadi istrinya pun diancam, jadi jangan ada yang ngasih tahu gitu. Jadi nggak ada yang tahu, orang tuanya mami nggak ada yang tahu, kakaknya mami yang kedua juga nggak tahu, mami juga nggak tahu. Ya kita menjalani hidup ya dengan taunya dia baik-baik aja, sehat-sehat aja. Apalagi dia dulu kan atlet bola ya, jadi kayak olahraga badannya bagus gitu kan, nggak expect banget. Tiba-tiba di satu hari itu 8 Juli 2012 sampai detik ini masih keinget sih. Nah, mami dapat telepon waktu itu dikasih tahu kalau dia tuh udah meninggal, masalah jantung, serangan jantung. Jadi dia jatuh terus dan ya kayak gitu aja, nggak ada aba-aba, nggak ada apa, tiba-tiba kayak
meninggal gitu. Jadi yang bikin mami shock itu kayak tiba-tiba Iya, gitu loh. iya, iya. Itu, dan mami waktu itu masih lagi ada flight kalau nggak salah ke Kupang ya. Waduh, posisinya mami lagi Iya, flight, mami lagi dengar flight. kabar begitu. Udah gemeter, dan itu tuh yang ngabarin pertama bukan keluarga intinya mami, malah jadi kakak sepupunya mami yang kayak, kamu nggak pulang, kakakmu meninggal loh gitu. Tuh sepupunya mami, Adit namanya. Jadi dia masih ngeliat mami kayak waktu tuh entah gimana ya, kayaknya waktu itu belum zaman WA ya, BBM. Masih BBM. Jadi di ping-ping gitu kan, kamu nggak pulang, kakakmu meninggal loh. Wah itu kan kayak Dunia serasa berhenti berputar ya pada jangan ya detik kayak itu. gitu jadi bercandaan. Oh, ya masih denial. Masih denial lah. Terus ngapa ini kayak gitu jadi bercandaan kan? Telepon orang tua, tak telepon kakak, nggak ada yang angkat kan. Terus akhirnya nelpon tante, dan ternyata benar waktu itu kakaknya mama meninggal. Dan itu kayak runtuh. Ya, dunia seperti berhenti berputar. Ya bengong, mami at the bengong gitu, kayak at that moment itu kalau dipikir-pikir saat itu mami nggak nangis. Oke, paham. Karena mami masih nge-freeze ya. Ya. Masih menit nggak tahu, masih mencerna. Masih mencerna, dan anehnya cukup lama loh. Maksudnya mami aneh ya waktu itu ya. Jadi mami sedih tapi nggak tahu how to express my feelings. Jadi kayak diem gitu. Datang pulang akhirnya ke Bali gitu. Terus mana ada drama, waktu itu mami punya pacarnya mami di Bali, dan dia kayak mumpung nih di Bali, aku pengen kamu ketemu, ini kakakku mau mati, bukan mau mati, maksudnya kakakku tuh meninggal loh gitu, dan aku harus ada upacara segala macam. Tapi dia aduh kayak ngebebanin banget, jadi mami isi kucing-kucingan dulu. Harus ketemu sama ini karena ini ngambek gitu kan. Terus kayak itu masih rasanya tuh berjalan cepet, dan mami tuh nggak ada nangis, serius, satu kali pun itu nggak ada nangis. Itu kayak masih kali ya? Masih mencerna ya, masih denial. Masih shock. Dan itu dari situ mami baru belajar bahwa ada tipe kesedihan yang karena shock dia tuh belum bisa mengeluarkan nggak bisa keluar. Sampai orang-orang tuh ya agak aneh aja ngeliat mami itu kok kayak biasa aja biasa gitu. aja. Makan biasa gitu. Sementara kakak iparnya mami kan istrinya tuh udah yang shock banget, udah. Iya, pasti. Dan mami tuh cuman bengong, ya udah datang ke setre gitu kan, terus lihat dibakar, ya udah dibakar gitu. Nah begitu mami balik ke Jakarta, nah itu baru deh tuh fase grievingnya tuh baru berasa di situ. Mami ya maksudnya mami cukup sering punya toxic relationship yang cuman mami emang nggak pakai perasaan ya. Dulu kan mami sering diajarin sama kakaknya mami itu, kamu kalau punya pacar nggak usah pakai perasaan, kamu having fun aja Pak. Kalau hubungan itu udah nggak fun lagi, kamu tinggalin udah. Jadi dia banyak banget ngasih mami apa ya, ngarahin hidupnya mami, ngasih petunjuk, ngingetin nabung, bahkan ngingetin makan. Kamu flight kemana, itu setiap hari, hampir setiap hari dia selalu nanyain flight kemana, terbang kemana gitu kan, udah kayak pacar gitu. Iya. Nah mami tuh nggak pernah saat itu ngerasa bahwa toxic relationshipnya mami itu akan sangat mengganggu mami, dan sampai mami tuh butuh banget sama orang, sama pasangan. Sampai ya itu cowok yang maksa-maksa mami buat ketemu kemarin itu sampai biasanya kalau mami udah ribet gitu putus gitu kan, itu enggak, saking mami takutnya sendirian. Jadi waktu tuh nangis terus kayak, temenin dong aku kesini, kamu ke Jakarta dong gitu. Terus kayak ya apa ya, pengen ditemenin. Pas sendiri tuh rasanya gimana ya, kayak berhenti deh hidup gue nih. Wah kayaknya abis nih hancur deh. Iya, pahami. Gimana ya, kita hidup biasa bergantung sama orang ya. Mami bergantung banget sama kakaknya mami, terus dia tiba-tiba nggak ada, terus mami mikirnya nanti gue hidupnya gimana ya, nanti yang ngingetin gue siapa, yang merhatiin siapa ya. Terus kalau lagi sedih mami tuh larinya nggak ke pacar, dia beli putu, curhat pacarnya kayak gini. Sedekat itu mami sama kakaknya mami. Terus wah, tapi tau nggak, ada yang lucu. Mungkin nih kakak iparnya mami masih inget nih. Jadi waktu kakaknya mami nikah, mami sampai bikin surat loh ke kakak iparnya mami itu. Terus kayak walaupun Mbak Ami udah nikah sama Bli Putu, tolong jangan, maksudnya kayak
jangan sampai ada yang berubah. Beli Putu tuh Tetap dari kakak. kayak gitu loh. Aduh, nggak bisa diekspres. Pokoknya mami bikin surat intinya yang bilang bahwa mami tuh sesayang itu sama kakaknya mami, dan mami punya ketakutan ketika dia nanti nikah dia nggak sayang lagi sama mami kayak gitu. Iya. Ada semacam brother kompleks gitu loh. Iya. Ngerti gak? Bener. Kayak ada, tapi bukan brother kompleks yang ke seksual ya, tapi kayak need, rasa butuh. Iya, karena dia ngerasa juga Mi. Nah, kayak gitu kan. Pada saat kakaknya dia yang cowok menikah, ada rasa kayak perhatiannya dia ke dia kayak akan berkurang deh. Gitu. Cuman mami itu masih kecil banget, jadi mami bikin surat. Itu saking sesayang itu mami sama dia, dan setakut itu mami kehilangan kakaknya mami gitu. Jadi pas hilang beneran tuh kayak bener-bener bumi runtuh. Dan itu nggak banyak yang orang ngerti. Iya. Nggak banyak, karena mami kan udah di Jakarta lagi nih. Terus yang mereka tahu ya mami waktu di Bali tuh baik-baik aja. Karena mereka kan ngeliat pas momennya mami yang lagi kayak masih kayak biasa aja gitu. I don't know how to express my feeling kayak gitu mana. Pas udah di Jakarta tuh kan mami sendirian tuh. Iya. Kayak krik. Baru terasa Mi. Wah, itu baru nangis. Wah, nangisnya segala macam. Dan di situ baru kayak orang kehilangan arah. Mami tuh sebenarnya dulu kan cukup muda ya, merantau ke Jakarta tuh cukup muda ya, masih umur belasan tahun ya. Nah, dan di saat itu mami udah ya kalau dibilang pergaulan ala Jakarta dugem gitu kan udah biasa lah ya. Tapi mami nggak ngerokok, jadi ini bisa divalidasi sama teman-temannya mami se-batch ya. Dari awal tuh mami nggak ngerokok, mami nggak minum. Terus mami juga nggak pernah pakai barang-barang semacam kayak Inex yang kayak gitu, nggak pernah. Tapi saat mami kehilangan Beli Putu, waktu itu mami bingung kan gimana caranya mengungkapkan sedihnya mami. Nah, kalau orang Bali itu kan kadang kayak ada aturan gitu kan. Nah, jadi fotonya Beli Putu terpajang, terus ada rokok karena Beli Putu ngerokok kan waktu itu, dan heel putih, ingat banget. Terus mami cuman kayak curhat aja nih, ngomong sama Beli Putu nanti uga gimana, nanti yang ngingetin, maksudnya kayak nanti kalau misalnya aku ada masalah terus yang bantuin siapa, terus kalau ya kayak nggak, padahal belum ada masalah ya. Tapi kalau nanti ada masalah nanti yang bakal bantuin aku tuh siapa. Nah, lagi ngobrol-ngobrol gitu tuh kayak sama Beli Putu ngomong karena orangnya udah nggak ada, bingung kan. Kayak bener-bener ya nggak ngerti lah. Dan waktu itu nggak terlalu banyak, maksudnya kita nggak terlalu paham gimana sih caranya untuk menanggulangi rasa sedih itu kan, nggak kayak sekarang itulah banyak ada bacaan di Google lah segala macam. Nah, mami cuman ingat oh ya dulu Beli Putu punya kebiasaan ngerokok. Jadi abis itu ya udah ambil tuh rokok, wah itu bat gitu, paksain lagi ngerokok, mulai pokoknya setiap teman ngajakin party, wah itu nerek besokannya. Jadi setiap ke Jakarta dugem supaya bisa tidur tenang, nggak mikirin paham, kesana gitu. Karena nggak enak banget sama rasa sedihnya gitu kan. Habis itu mami melekat banget sama dunia malam. Dan pacarnya mami yang toksik itu bikin mami kayak mau pecah kepalanya. Nah, di saat yang berdekatan sebulan setelahnya itu di bulan Agustus 2012 ingat banget, mami ketemulah sama mantan suaminya mami. Dan mami melihat banyak banget kemiripan antara mereka. Maksudnya gini, bukan mirip look aja ya, tapi mirip kayak personalitinya. Iya, dia family man juga. Mantan suaminya mami juga tipe orang yang kayak family man banget, tanggung jawab, kerja keras dan segala macam. Dan mami mikir, wah, kayaknya aku bisa dapetin Beli Putu nih dari dia. Nah, di situ yang mami mikir, yang jatuh cinta pada pandangan pertama, mami pikir itu cinta langsung. Padahal ternyata kayak mami cari orang yang buat ngegantiin kakaknya mami. Dan mami selalu bilang itu sama dia, aku dulu punya kakak, jadi kayak gitu, dan aku ngerasa aku nemuin kakakku di kamu. Nah, dari situlah hubungan mulai berjalan. Semakin lama mami semakin lupa kan sama Beli Putu, karena ya memang udah kayak digantiin sama si mantan suaminya mami ini, sampai kita menikah terus punya anak. Dan
Ya seperti dia tahu Mami udah cerai juga, bahkan perceraian pun Mami nggak sesedih itu ya. Memang sih kurus banget ya, cuman nggak Sedih sedesperate kehilangan itu. Wah, karena rasanya kayak Mami nggak pernah ngerasain yang sedih banget sepanjang, maksudnya dari kecilnya Mami tuh nggak pernah yang sedih banget, itu nggak pernah. Tiba-tiba hidupnya Mami tuh kayak lancar, tiba-tiba jedek dapat langsung suatu masalah yang gong ah, banget Mia. kehilangan. Mami nggak pernah patah hati, nggak Iya. pokoknya kayak hidupnya Mami chill banget gitu, fun, seru. Mami juga aktif di kegiatan gitu. Pokoknya nggak ada yang bisa dikomplain lah dari hidupnya Mami. Tiba-tiba di usia 19 tahun 19 tahun Mami kehilangan Masih- orang yang jadi itu kehilangan patah hati. panutannya Mia. Ya patah hati terbesarnya Mami sih. Dan sampai sekarang kalau ditanya Lagi keluar air matanya. Karena pasti yang dikenang adalah momen-momen berharganya. dan yang bikin paling sedih tau nggak apa? Apa Mang? Mami mulai lupa wajahnya. Kenangannya ingat, Mami pernah diajak naik motor gitu, beli donat, yang kayak kenangan-kenangan kecil-kecil gitu. Tapi wajahnya tuh Mami mulai lupa. Udah mulai gini Mia. Kayak samar-samar gitu. Kadang ya Mami lihat lagi, cari-cariin kan, Mami ada fotonya, sampai sekarang masih ada fotonya. Ingetin lagi gitu. Tapi kalau misalnya udah berapa bulan gitu, udah mulai lupa ya, kok semudah itu ya lupa. Ya udah lumayan lama sih, ada dari 2012, sekarang udah 14 tahun berarti ya. Iya, udah. Tapi ternyata bisa lupa juga ya. Sedih sih itu. Aku maunya Mami nggak mau ngelupain gitu, tapi Memang wajar sih lupa Mami udah ada selama itu udah ya. selama itu. Udah nih, kok jadi Mami yang nangis, harusnya kamu dong yang nangis. Coba kenapa kamu sedekat itu sama anjingmu? Langsung banget nih Mi. Iya Mi, kayak Mami itu dah maksudnya kayak dia yang nemenin dia pada saat dia datang ke rumah, langsung gini-gini kakinya dia. Sedih dia Mi. Gak kebayang Sesuatu soalnya, yang Mami. Soalnya tuh Kayak binatang. kebiasaannya dia ada dia baru pulang ke rumah langsung disambut. Dan mulai besok udah nggak ada gitu. Karena baru hari ini dia meninggal Mi. Ya, karena maksudnya kayak Mami nggak tahu, nggak bisa relate jadinya ya, nggak ngerti feelingnya sedip apa. Tapi kalau Mami sih karena namanya umur itu kan emang nggak ada yang tahu ya, cuman yang paling bikin nyesek itu karena dadakan tuh loh. Ya. Ya. Nggak ada Langsung gitu. Tapi kalau orang Maksudnya kalau orang memang sakit gitu kan, ada sih apa-apanya ya. iya, jadi misalnya sakit nih, kita masih kayak ada persiapan nggak sih gitu. Tapi kalau yang dadakan tuh itu lebih nyesek gitu. Karena kita belum terlatih nih ya. Belum terlatih. Belum patah ada hati. persiapan. Asik. Terus yang paling Mami seselin cuman satu, Mami belum sempet balas budi. Maksudnya atas semua cinta, jasa, kasih sayang kasih yang sayang. kakaknya Mama kasih itu Mami belum sempet. Jadi Mami balas budinya itu dalam bentuk Mami nyayangin anak-anaknya dia, mantan istrinya, bukan mantan istri ya, karena nggak cerai gitu ya, cerai hidup ya. Ya pokoknya cerai- istrinya cerai gitu ya. ya, istrinya, anak-anaknya, nyayangin itu aja. Mudah-mudahan itu bisa sedikit mengobati rasa sedihnya Mami. Kamu juga mungkin pelihara baru, anjing baru. Ini episodenya sedih banget, nggak seneng deh, nggak ketawa-ketawa. Padahal udah Mami tuh vibes-nya happy banget. Karena kemarin kita udah hihi, sekarang kita hihihi aja. Oh gitu ya. Aduh, tapi tidak enak. Syukur nggak pakai maskara lo, nanti melentet. Kan. Tapi nggak apa-apa Mi. Jadi hidup itu kan nggak harus Ketawa happy. terus ya. Kita harus balanin Mi. Kemarin kita ketawa, sekarang kita sedih. Oke deh. So, siapa tahu kita ketawa lagi. Nah, coba tanya. Coba tanya Ada nggak Teman-teman momen sedih kalian tuh apa? Coba. komen di kolom Komoy. komen di kolom komentar guys. Langsung. Sedih kalian. Momen tersedih kalian apa? Nanti gini biar kayak yang artis-artis itu, apa nih? komen terbaik dapat kopi gratis gitu. Boleh. Komen Kita terbaik kirimin ya. dapat Kopi 1 kilo gratis. kopi 1 kilo. Oke, see Oke you. Miss, segitu aja hari See ini. you, see you. See you on the next video. Bye-bye. Bye-bye.